Halo teman-teman, aku Rizky dan ini dia Redmi Note 14 Pro 5G. Seri Redmi Note yang banyak ditunggu-tunggu. Pertama kali aku pegang HP ini kerasa banget upgrade-nya ya. Layarnya melengkung, modul kamera yang jadi satu di tengah. Kerasa kalau ini seperti HP flagship zaman sekarang. Plus HP ini udah memiliki sertifikasi IP68 guys. Yep, HP ini udah tahan air. Oke, untuk harga official Redmi Note 14 Pro 5G dibanderol 4.399.000 untuk yang varian RAM 8 256GB dan 4.999.000 untuk yang varian RAM 12GB plus 512GB penyimpanan internal. Nah, untuk saat ini harga Redmi Note 14 Pro 5G ini sama ya guys seperti pendahulunya yaitu Redmi Note 13 Pro 5G. Oke, hal yang paling kerasa upgrade-nya dari pendahulunya yaitu di desain HP ini guys. Yap, Redmi Note 14 Pro 5G ini menggunakan desain layar yang melengkung dengan lebar 6,67 inch. Untuk desain backdoor juga cakep, ada 4 mata besar di bagian tengah dan ada tulisan 200 megapiksel OIS AI kamera. Bodi belakang pinggirnya juga didesain melengkung guys, kerasa banget ya kalau ini tuh seperti HP flagship. Kalau kita nggak pakein case HP ini dan kita bawa untuk nongkrong, pasti teman-teman kita ngiranya kalau ini tuh HP flagship. Namun sayangnya untuk bodi belakang HP ini menggunakan bahan plastik ya guys, jadinya akan rawan banget untuk kena gores dan rawan berjamur ya untuk penggunaan jangka panjang. Nah, kalau teman-teman nggak mau backdoor plastik, kita bisa pilih yang varian warna ungu. Nah, untuk Redmi Note 14 Pro 5G yang varian warna ungu menggunakan backdoor dengan finishing leather guys. Menurutku makin kerasa premium sih kalau HP dengan finishing leather. Oke, di sisi kanan di sini ada tombol power, kemudian ada volume up dan juga volume down. Di bagian atas ini cukup komplit ya. Ada mikrofon, kemudian IR blaster, ada speaker dan ada mikrofon lagi. Di bagian kiri ini bersih, tidak ada apa-apa guys, dan di bagian bawah di sini ada speaker, kemudian USB Type-C, mikrofon dan SIM tray. Nah, untuk slot SIM di HP ini menggunakan dual nano SIM. Yep, di HP ini kita udah nggak bisa pakein lagi micro SD. Jadi kalau kalian ingin beli HP ini untuk jangka panjang, pastikan udah memilih varian penyimpanan internal yang paling maksimal. Oh ya, HP ini juga udah mendukung eSIM guys, kita bisa aktifin eSIM-nya dari menu settingan. Dan buat kalian yang udah pakai eSIM di HP sebelumnya, kalian bisa pindah eSIM-nya di Redmi Note 14 Pro 5G ini. Oke, di paket penjualannya pertama kita mendapatkan HP, kemudian kita mendapatkan case hitam yang lumayan tipis, ada charger 45 watt plus USB Type A to Type C. Dan terakhir kita mendapatkan SIM ejector. Udah nggak ada lagi guys. Oke, bagian yang paling menarik dari HP ini yaitu di bagian layar. Yep, Redmi Note 14 Pro 5G ini menggunakan layar dengan desain melengkung. Dan untuk bezelnya masih kerasa sedikit tebal ya guys, jika dibanding layar melengkung HP flagship lainnya. Untuk layar HP ini menggunakan Crystal Res AMOLED dengan lebar 6,67 inch. Resolusinya ada di 1.5K. Jadi layar HP ini tuh tajam banget guys. Untuk refresh rate-nya ada di 120Hz, namun sayangnya di beberapa aplikasi belum tembus 120Hz. Seperti di aplikasi YouTube dia masih mentok di 60Hz aja. Jadi saat kita pakai untuk scroll-scroll di YouTube kerasa patah-patahnya guys. Untuk kecerahan layar ada di 3000 nits dan layar HP ini cukup terang ya untuk kita pakai di luar ruangan. Layarnya masih nampilin konten dengan cukup bagus. Kemudian untuk proteksi layar HP ini menggunakan Corning Gorilla Glass Victus 2 dan layar HP ini juga udah mendukung Dolby Vision. Jadi buat teman-teman yang suka nonton dan streaming di HP ini, layarnya itu akan nyaman banget. Oh ya, layar HP ini juga udah memiliki sertifikasi Circadian TUV dan TUV Rainland. Jadinya cukup aman ya guys untuk mata kita. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya guys, kalau untuk kebutuhan nonton dan sosmed, layar HP ini udah sangat nyaman banget. Warna yang ditampilkan bagus, detail, dan tajam. Khasnya layar AMOLED. Berikutnya kita akan bahas di bagian kamera. Nah, untuk bagian kamera ini kurang lebih masih sama guys seperti pendahulunya yaitu Redmi Note 13 Pro 5G. Mungkin upgrade-nya ada di kamera depan aja ya, yang sekarang di Redmi Note 14 Pro 5G ini menggunakan kamera depan 20 megapiksel. Oke, untuk kamera utama HP ini memiliki resolusi 200 megapiksel yang udah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilizer.
Kemudian ada 8 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk perekaman video di kamera utama HP ini bisa hingga 4K 30 fps atau kita juga bisa rekam di 1080 60 fps. Nah, buat teman-teman yang suka bikin video slow motion, kita juga bisa rekam di 1080 hingga 120 fps atau kita juga bisa rekam di 720 hingga 240 fps. Gokil banget. Kemudian untuk kamera depan memiliki resolusi 20 megapiksel dan udah dilengkapi dengan beberapa fitur AI seperti AI Beauty dan ada juga mode potret di HP ini. Untuk perekaman video di kamera depan Redmi Note 14 Pro 5G ini mentok di 1080 60 fps. Oke, untuk hasil foto di Redmi Note 14 Pro 5G ini bagus, detail dan saturasinya pas, nggak over saturasi seperti di Redmi Note yang seri non Pro. Untuk skin tone juga bagus guys. Dari beberapa foto yang aku ambil di Redmi Note 14 Pro 5G ini memiliki tone warna yang cukup konsisten. Namun kamera akan keteteran saat kita foto atau video pada objek cahaya yang terlalu strong ya, seperti di foto ini. Kalau kita zoom, detail tulisannya tuh hilang guys, kameranya nggak bisa menghandle cahaya dengan cukup baik. Hal yang sama juga terjadi di video. Ini contoh video yang aku rekam di jalan dan teman-teman bisa fokus ke lampu jalan atau saat kita berpapasan dengan orang. Pada sumber cahaya ini seperti terpecah ya. Oke teman-teman, ini hasil perekaman video Redmi Note 14 Pro 5G dengan settingan 1080 di 30 fps. Nah, sekarang kita cobain untuk jalan dan seperti ini teman-teman untuk stabilizer videonya. Kalau aku lihat secara langsung ini bagus banget ya stabilizernya. Kita pakai untuk jalan ini masih oke banget untuk stabilizernya. Dan untuk warna daun-daun, warnanya tidak over, cukup natural, dan untuk skin tone ini lumayan bagus teman-teman. Aku suka banget ya untuk skin tone di HP ini. Oke, dan sekarang kita coba untuk settingan 1080 di 60 fps. Ternyata kalau kita pakai di 60 fps ini jauh lebih stabil banget teman-teman hasil videonya. Oke. Dan untuk warnanya ini juga masih bagus ya. Untuk warna saturasinya ini nggak terlalu over. Kemudian kita coba shoot ke langit. Ini langitnya juga masih berwarna biru. Untuk skin tone ini juga masih bagus teman-teman ya. Di kulit ini oke banget warnanya. Berikutnya kita cobain untuk fokusnya juga teman-teman. Nah, untuk autofokusnya seperti apa? Lumayan bagus untuk autofokusnya. Kita cobain untuk pindah-pindah dari satu objek ke objek lain, ini masih lumayan bagus. Nah, kita cobain untuk jalan lagi ya teman-teman. Dan seperti ini untuk stabilizer di settingan 1080 60 fps. Nah, kalau aku lihat di layar HP ini stabilizernya bagus banget, dia stabil banget teman-teman. Oke, kita shoot ke langit juga masih oke banget. Gokil sih hasil perekaman video di Redmi Note 14 Pro 5G ini. Oke, untuk kamera depan Redmi Note 14 Pro 5G bisa rekam di 1080 hingga 30 fps. Dan seperti ini teman-teman untuk hasil perekaman videonya. Yap, di sini skin tone di wajahku kelihatan masih bagus ya. Untuk saturasinya juga tidak over, lumayan bagus. Kemudian untuk dynamic range di sini bisa teman-teman lihat untuk latar belakang langitnya ini dia putih aja teman-teman, dan sebenarnya warnanya itu biru. Kalau kita lihat seperti ini dia baru deh kelihatan cukup jelas, tapi kalau kita hadapin ke wajah seperti ini untuk backgroundnya ini langsung berwarna putih seperti itu. Oke, berikutnya kita cobain untuk stabilizer kamera depan dari HP ini dan seperti ini. Kalau aku lihat secara langsung di layar ini stabilizernya cukup bagus teman-teman. Aku pakai jalan seperti ini masih cukup stabil ya. Dan memang stabilizer di HP ini baik itu kamera utama dan kamera depan cukup bagus. Oke.
Ya, kalian bisa nilai untuk hasil perekaman video di Redmi Note 14 Pro 5G ini. Berikutnya untuk kamera ultrawide di sini juga cukup bagus untuk settingannya di 1080 30 fps. Ya, seperti ini untuk hasilnya ya tentunya ada penurunan kualitas ya dibanding lensa utama dari HP ini. Cukup banget teman-teman untuk kita pakai story WhatsApp atau sekedar kita pakai untuk story di Instagram. Oh ya, berikutnya untuk pindah lensa dari ultrawide ke lensa satu kali kita cobain. Ini dia nggak bisa pindah dari lensa ultrawide ke lensa satu kali. Cuman di sini dia ada cropping aja ya, dari lensa ultrawide di cropping menjadi satu kali atau menjadi dua kali seperti ini. Jadi sistemnya dia tidak pindah lensa tapi cropping aja ya, dari hasil ultrawide dia di cropping menjadi seperti satu kali seperti ini. Oke, kita cobain untuk stabilizernya. Kita coba untuk jalan. Dan seperti ini ya untuk hasil rekaman di lensa ultrawide Redmi Note 14 Pro 5G. Untuk langitnya ini kelihatan putih, tidak kelihatan biru. Oke, untuk stabilizer di ultrawide juga masih cukup bagus. Nah, di Redmi Note 14 Pro 5G ini juga ada fitur dual video teman-teman. Jadi kita bisa rekam sekaligus dari kamera utama dan juga kamera selfie di HP kita. Dan hasilnya seperti ini, baik di kamera depan dan juga kamera utama. Ini stabil banget hasilnya dan jernih banget. Yap, fitur ini cukup berguna buat teman-teman yang suka bikin konten vlogging ya, karena kita bisa rekam dual view sekaligus. Di sini kita juga bisa mengubah layout dari dual videonya. Di sini ada tombolnya, teman-teman bisa ganti mau yang lebar untuk kamera depan atau yang lebar itu kamera selfie-nya. Di sini kita bisa mengaturnya. Oke. Ya, cukup bagus ya untuk hasilnya. Ini cukup stabil dan untuk warnanya juga masih konsisten. Berikutnya kita lihat untuk spesifikasi Redmi Note 14 Pro 5G ini. Nah, HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra dengan manufaktur 4 nanometer. GPU menggunakan Mali G615MC2 dan dipadukan dengan RAM 8256GB. Untuk RAM-nya menggunakan tipe LPDDR4X dan penyimpanan internal menggunakan tipe UFS 2.2. Cukup bagus untuk spesifikasi RAM dan penyimpanan internalnya. Kalau teman-teman masih kurang, kita juga bisa menambahkan RAM virtual dari menu settingan. Kemudian untuk hasil tes performa juga lumayan tinggi skornya. Pertama aku tes dengan AnTuTu Benchmark. HP ini mendapatkan skor di 643 ribuan. Kemudian aku tes menggunakan Geekbench 6 dan HP ini mendapatkan skor 1032 untuk single core dan 2924 untuk multi core-nya. Skor yang lumayan tinggi. Oke, untuk main Mobile Legends kita bisa pakai frame rate di super dan grafisnya di ultra. Oh ya, di sini juga udah disediakan game turbo dan juga ada fitur AI-nya. Nah, untuk pengecasan dari 0 hingga penuh kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ya, waktu yang cukup lama ya. Dan ini lebih lambat jika dibanding dari pendahulunya yaitu Redmi Note 13 Pro 5G. Karena di HP ini kita cuma dikasih kepala charger 45 watt aja guys. Ya, kita dikasih layar melengkung. Tentunya ada hal lain yang harus dipangkas. Salah satunya yaitu di chargernya. Oke, untuk baterai memiliki kapasitas 5110 mAh dan ini udah cukup untuk kebutuhan seharian. Kita pakai untuk sosmed dan main game ringan. Baterainya bisa bertahan hingga seharian guys. Berikutnya untuk operating system Redmi Note 14 Pro 5G ini dari lahir udah dibekali HyperOS versi 1 dan Android 14. Xiaomi juga janjiin guys kalau kita akan mendapatkan major update OS hingga 3 kali dan kita akan mendapatkan 4 tahun security patch update. Artinya kita akan mendapatkan update hingga Android 17. Kemudian untuk fitur-fitur lain di HP ini juga cukup komplit. Ada NFC, Air Blaster masih dipertahankan, kemudian sensor jarak juga ada, sensor cahaya sekitar, akselerometer,
kompas elektrik, giroskop, motor linear sumbu X, dan HP ini juga udah memiliki sertifikasi IP68. Ya, kita bisa pakai HP ini untuk berenang di kolam renang guys. Redmi Note 14 Pro 5G ini juga memiliki fitur AI, ada Circle to Search yang bisa kita akses. Jadi di sini kita bisa cari apapun ya dengan melingkari objek yang ada di HP kita. Kemudian di galeri juga ada beberapa fitur AI yang asik. Oke, di sini ada tingkatkan kualitas foto menjadi HD, kemudian ekspansi AI, hapus objek dengan AI, dan ada AI Sky di galeri Redmi Note 14 Pro 5G. AI di HP ini cukup asik untuk memenuhi kebutuhan sosmed kita sehari-hari guys. Berikutnya untuk keamanan, HP ini tentunya udah menggunakan under display fingerprint dan udah tersedia face unlock juga. Untuk sensor fingerprintnya cukup cepat dan akurat di Redmi Note 14 Pro 5G ini. Oke, terakhir ada 3 keluhanku di Redmi Note 14 Pro 5G ini. Keluhan yang pertama, bodi HP ini tuh licin guys, serius. Kalau kita nggak pakai case akan rawan banget untuk terjatuh. Jadi make sure kalau kalian tuh pakai case di Redmi Note 14 Pro 5G ini. Kemudian keluhan yang kedua, di pangkasnya lubang jack 3,5 guys. Ya, jadi kita udah nggak bisa lagi pakai headset kabel di HP ini. Jadinya ada dua pilihan guys, kita harus keluarin uang ekstra untuk beli TWS atau kita harus pakai konverter USB Type-C to jack audio 3,5. Keluhan yang ketiga, kita udah nggak bisa lagi menambahkan SD card di HP ini. Jadi kita nggak akan bisa guys untuk menambahkan kapasitas penyimpanan internal di HP kita. Kalau penyimpanan internal udah penuh, ya wes kita harus backup filenya ke PC atau ke laptop kita. Oke teman-teman, dan itu tadi review Redmi Note 14 Pro 5G. Gimana guys pendapat kalian? Bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, dan terakhir teman-teman bisa support channel ini ya dengan klik tombol subscribe-nya. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.